Wandami Bante, kenapa pikiran saya masih suka mengembara saat meditasi? Pikiran saya masih suka lompat sana, lompat sini. Hanya sebentar fokus pada nafas. Saya sudah 1 tahun rutin bermeditasi saat pagi hari 1 kali, sehari selama 30 menit. Apa penyebabnya, Bante? Bagaimana caranya supaya saya lebih bisa fokus ke nafas? Anumodami Bante atas penjelasannya. Iya. Anda baru meditasi 1 tahun, ya. Terus Anda rutin meditasi cuma pagi hari 1 kali 30 menit. Ya. Di tempat meditasi kita ya, ada yang sudah 5 tahun, 10 tahun. Setiap hari meditasi dari pagi sampai malam. Pikirannya juga masih mengembara. Ya. Nah, ya. Jadi Anda tidak sendiri. Nah, itu penting sekali untuk diketahui ya. Jadi apalah 1 tahun, ya, apalah 30 menit 1 hari. Ya. Wajarlah kalau masih mengembara, ya enggak. Nah, tapi Bante ada beberapa ya tips-tips bagaimana bisa lebih tidak mengembara. Ya. Waktu Anda meditasi, ya, kita tahu bahwa ini adalah dhamma. Ya. Dhamma itu adalah kebenaran. Kebenaran itu adalah sesuatu yang alami, ya. Bukan sesuatu yang kayak rahasia itu sebetulnya, ya. Kebenaran itu ya ada di mana-mana. Cuma kita aja ya karena penuh kekotoran batin, kita tuh nggak bisa ngelihat sebagaimana apa adanya. Ya. Jadi moha atau kebodohan batin kita itu kayak jadi tirai. Ya. Kita punya mata tapi tidak melihat. Atau yang kita lihat itu kayak kita itu berhalusinasi. Harusnya A, kita lihatnya A plus B, A plus C, gitu ya. Nah, jadinya memang biang keroknya adalah kotoran batin kita ini. Nah, oleh sebab itu, ya, selama kita masih punya kekotoran batin, kita itu ya tentu akan pikirannya mengembara. Nah, secara abhidhamma, siapa yang sudah menyingkirkan pikiran yang mengembara atau kegelisahan? Arahat, ya, seorang arahat. Secara total sudah disingkirkan kotoran batin, baru ya kegelisahan itu juga lenyap. Nah, bahkan anagami ya, yang bisa masuk nirodha samapati ya. Nah, mereka pun masih ada kegelisahan loh ya. Nah, jadi selama kita masih ada moha, maka 4 grup moha ya. Moha, ahirika, anotapa, udhaca ya. Nah, udhaca selalu satu paket, nggak bisa terpisahkan. Jadi selama kita masih ada moha, selama batin kita belum betul-betul bebas dari kebodohan, maka masih ada kegelisahan, ya. Masih akan ada bentuk-bentuk kegelisahan, ya, sedikit atau banyak. Nah, semakin banyak kotoran batin kita, atau semakin bodoh kita, semakin belum kita melihat kebenaran, maka kegelisahan itu akan semakin banyak. Ya. Nah, oleh sebab itu ya, wajar punya pikiran yang mengembara. Nah, pertama kita harus sadari itu. Kalau kita tidak tahu kenyataan ini, ya, waktu pikiran kita mengembara, alih-alih pikirannya bisa semakin tidak mengembara, yang terjadi apa? Semakin kita menolak. Ya. Kita semakin kesel. Waktu itu pikiran makin tenang atau makin mengembara? Makin mengembara. Ya. Jadi, setiap kali kotoran batin muncul, pikiran itu adalah mengembara. Ya. Gelisah, panas. Ya. Jadi kalau kita menghadapi pikiran yang mengembara dengan kotoran batin, ya, nah, dengan membencinya, dengan menolaknya, akan makin seperti air sudah kotor. Ya. Kita bukan tenangin, tapi kita aduk-aduk terus. Ya. Makin lama dia makin butek, ya. Kotor, makin kotor dia. Ya. Nah, jadinya sama seperti itu. Oke, yang kedua, kita tahu ini dhamma. Ya. Nah, segala sesuatu yang
alami ya, apalagi kita harus tahu akibat ya. Kalau kita mau pikiran kita itu tenang, tidak mengembara, kita harus tahu sebabnya apa. Nah, kalau kita nggak tahu sebabnya, setidaknya kita harus tahu kenapa pikiran itu mengembara. Ya. Jadi, mengembara ini sebabnya apa? Yang mana kita mau tahu sebetulnya tidak mengembara sebabnya apa. Nah, sebelum kita menjawab itu, kita bisa jawab dulu, kenapa pikiran mengembara? Nah, tadi kita sudah tahu. Setiap kali kotoran batin muncul, pikiran mengembara. Nah, jadi bagaimana supaya kotoran batin tidak muncul? Dengan Yoniso Manasikara. Ya. Nah, itu penting sekali. Yoniso Manasikara adalah penyebab pikiran kusala. Itu secara umum ya kita bilangnya, tapi untuk arahat dia pikirannya bukan kusala, tapi kiriya. Ya. Nah, tapi kita ngomongin soal hal yang umum saja ya. Jadi Yoniso Manasikara ini bagaimana? Ya? Bagaimana supaya kita punya Yoniso Manasikara? Nah, salah satunya khususnya bagi Anda yang masih meditasi untuk konsentrasi, ya, setiap kali Anda menyadari objek meditasi Anda, itu adalah Yoniso Manasikara. Ya. Artinya adalah perhatian benar. Ya. Jadi waktu Anda fokus pun, kalau Anda fokus dengan kotoran batin, ya, misalnya dengan loba, ya, mau cepat-cepat berhasil, mau cepat-cepat fokus, mau cepat-cepat konsentrasi. Nah, apa yang terjadi? Iya, betul ya. Niat Anda adalah baik, ya. Cetananya baik, tapi nah, usahanya ya diikuti oleh kotoran batin. Oleh sebab itu, di satu momen Anda bisa fokus. Di momen yang lain juga muncul kotoran batin. Jadi campur aduk. Akhirnya usahanya tidak akan balance, tidak akan seimbang. Tidak akan makin lama makin rileks, makin lama makin tenang. Yang ada juga makin lama makin gelisah, makin tegang. Ya. Nah, jadi kalau sudah makin gelisah, makin tegang, pikirannya itu akan seolah-olah meskipun Anda mau pegang objek, tapi Anda akan selalu kayak kepleset gitu ya. Nah, dari objek itu kayaknya lepas terus. Terus pikiran juga kayaknya memberontak ya. Semakin Anda mau fokus ke objek, semakin dia mengembara. Ya. Nah, itu yang terjadi. Dia terlalu tegang. Ya. Jadi waktu misalnya Anda pegang ya, sesuatu yang lunak, halus, ringan, ya, maka Anda tidak boleh terlalu kuat. Kalau terlalu kuat, dia hancur. Kalau terlalu kendur, juga dia akan hilang, terbang, ya, terbang atau jatuh ke bawah. Jadi harus sekedar cukup. Ya. Nah, khususnya nafas. Anda perhatiin. Kalau Anda fokus ke nafas, ya, Anda bilang di sini Anda fokus ke nafas. Nah, Anda perhatiin, objek nafas. Meskipun katakanlah objeknya hal yang sama, ya, nafas. Dari awal sampai 30 menit yang ke belakang, ya, fokusnya apa? Nafas. Tapi Anda perhatiin, nafas itu apa selalu sama? Enggak sama, ya. Waktu Anda mulai meditasi, mungkin nafasnya masih apa? Kasar, indah. Jadi kalau yang dibilang nafas kasar itu, artinya misalnya cepat, ya. Nah, itu masih kasar, ya. Nah, tapi kalau sudah, nah kita bilang nafasnya jadi halus, ya. Jadi makin samar-samar gitu ya. Sudah makin tenang. Nah, waktu masih kasar, ya Anda nggak boleh usahanya sama dengan waktu nafas sudah halus. Nggak boleh. Apa yang akan terjadi? Tidak seimbang batin Anda. Ya. Jadi kalau objeknya masih kasar, Anda harus juga kesadarannya kesadaran kasar. Jangan terlalu berusaha, seadanya saja dulu. Ya. Sadari aja, jangan terlalu mau detil. Ya. Kalau Anda terlalu mau detil, nanti akan tegang. Pikiran juga tidak akan tenang.
nanti Anda akan malah berusaha mengkontrol nafas pula, ya, yang mana nanti akan semakin salah arah. Nah, jadi sikapnya itu pertama-tama harus selalu rileks dari awal sampai akhir. Dan kita nggak boleh bodoh-bodoh fokus itu ya. Jadi nggak boleh eh, nggak mau tahu, pokoknya fokus, nggak bisa gitu ya. Jadi salah kalau orang bilang samatha bhawana itu nggak perlu kebijaksanaan yang banyak. Salah ya. Untuk bisa fokus dengan seimbang aja itu adalah keterampilan yang tidak mudah loh. Ada orang puluhan tahun nggak bisa nemuin caranya. Oleh sebab itu pikirannya masih mengembara, nggak bisa konsentrasi. Ya. Makanya untuk bisa konsentrasi pun butuh kebijaksanaan. Apalagi masuk jana. Ya. Makanya dibilang yang bisa masuk jana hanyalah orang yang bijaksana. Ya. Makanya kembangkanlah keterampilan untuk bisa batinnya itu selalu seimbang apapun objeknya. Ya. Mau kasar, mau halus, ya. Mau nanti jadi nimita, mau nanti bahkan sesuatu yang abstrak. Ya. Nah itu semuanya harus punya kebijaksanaan. Jadi bagaimana saya bisa fokus tapi tidak lepas ya objek yang masih kasar. Nah itu ya usahanya, kesadarannya, sikapnya waktu meditasi itu semua perlu diatur. Nah inilah manfaat Anda berdiskusi laporan meditasi pada saat laporan meditasi sama guru. Nah nanti gurunya akan selalu memantau bagaimana sikap Anda, usaha Anda, fokus Anda. Maju belum, salah jalan enggak, ya, atau sudah benar, tinggal tunggu waktu dan lain sebagainya. Nah itu adalah proses belajar itu, ya. Kita dibimbing sama guru itu adalah juga proses belajar. Proses kita ngembangin keterampilan untuk bisa fokus dengan benar, ya. Nah, jadi pertama harus rileks. Kemudian yang kedua juga harus selalu seimbang, ya, batinnya. Nah, nanti kalau sudah semakin halus nafasnya, nah waktu itu Anda nggak boleh fokus seadanya. Kalau fokus seadanya, apa yang terjadi? Karena objeknya sudah mulai makin lama makin samar-samar. Kalau Anda tidak tambah sedikit usahanya, kalau tidak berusaha untuk tahu lebih detail ya, apa yang terjadi? Anda ketiduran, terlalu rileks. Atau pikirannya mengembara karena objeknya tidak jelas. Ya. Nah, waktu itu Anda harus perhatikan dengan lebih detail. Waktu nafas sudah halus ya, Anda tahu detailnya gimana? Mau tahu masuk, pertengahan, akhir. Tapi sebetulnya bukannya kita lalu bilang, oh ini tengahnya, ini akhirnya. Bukan. Kita tunggu terus. Jadi jaga kesadarannya itu, jangan sampai lepas dari objek. Nah, itu hanya boleh dilakukan, jadi yang namanya seluruh tubuh nafas halus. Nah, gitu ya. Jadi intinya adalah ya seluruh nafas halus jadi maksudnya. Dari awal sampai akhir, dari awal sampai akhir, bagaimana kesadarannya tidak lepas dari objek. Nah, itu Bante sarankan hanya setelah nafas sudah halus. Tapi nafas halus juga kadang-kadang karena kita kontrol. Nah, itu tidak oke. Ya. Jadi apapun eh, objek meditasi Anda, nggak boleh kontrol. Terus di awal, di tengah, di akhir juga nggak boleh kontrol nafas itu ya. Jadi biarkan semua berjalan secara alami. Nah, tapi kesadarannya yang kita pertahankan ya. Sati, ini penting sekali. Nah, nanti kesadaran yang berkelanjutan itu yang dengan sikap yang tepat, dengan balance, dengan seimbang, ini yang menghasilkan konsentrasi. Nah, jadi kita sudah tahu sebab konsentrasi itu apa. Ya. Nah, mudah-mudahan sampai di sini bisa membantu Anda mengurangi, meredam pikiran yang mengembara itu. Jadi kalau pikirannya sudah relax dan enjoy, ya, menikmati apa yang Anda lakukan, ya, biasanya pikiran itu nggak akan lari-lari cari-cari objek yang lain. Nah, sampai satu saat, usahanya itu kayak lebih seperti mengalir daripada Anda selalu berusaha gitu ya. Nah, di mana Anda pikirannya nggak mau tahu yang lain.
Nggak mau tahu, yang mau taunya cuma nafas saja, mau tahu nafas terus, karena makin lama makin enak, makin lama makin tenang. Jadi pikiran-pikiran itu juga lama-lama juga otomatis ya, tidak banyak berpikir lagi. Dia lengket, seperti lengket di objek meditasi. Nah, tapi bukan berarti semua dilepas ya, kesadarannya juga dilepas, dikendurkan, jangan juga. Tetap harus pertahanin kesadarannya itu, supaya kondisi batin dan ke objek ya, hubungan, koneksi ya, antara batin dan objek itu selalu terjalin. Nah, bagaimana supaya tidak lepas? Kalau lepas, balik lagi ke objek dengan lembut ya, jangan dengan paksa. Nah, itu aja. Nanti pelan-pelan konsentrasi akan terjadi. Sadu, sadu, sadu.